Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana sahabat ini tergolong salah satu seorang sahabat yang terlambat masuk ke dalam Islam. Dia berasal dari kota yang sangat jauh, daerah yang jauh dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya nama daerahnya Ad-Daus di negeri Yaman. Lalu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hurairah menjadi periwayat hadis terbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5.374 hadis kira-kira yang diriwayatkan oleh seorang yang dahulunya tidak mengenal Islam, dahulunya datang dari negeri yang sangat jauh, dahulunya tidak dikenal oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, membuktikan bahwa bukan tentang kapan kamu berhijrah, tapi tentang apa yang kau lakukan setelah berhijrah. Bukan tentang kapan kamu masuk Islam, tetapi apa yang kau kerjakan setelah masuk Islam. Bukan tentang kapan kamu mulai memeluk agama Islam, tetapi tentang apa yang telah kau kontribusikan untuk agama Islam. Bukan tentang siapa dan apa dan bagaimana keadaanmu dalam keadaan engkau lahir, tetapi bagaimana perjuanganmu untuk agama ini hingga engkau mati. Itulah agama yang kemudian diperjuangkan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Umar berhijrah, Abu Hurairah berhijrah. Umar dari orang yang paling membenci Rasulullah sampai menjadi orang yang paling menyayangi Rasulullah, dibenci oleh sahabat sampai orang yang paling dicintai oleh sahabat. Umar orang yang mengangkat pedangnya lalu mengatakan, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Akan aku tebas lehernya." Sampai menjadi orang yang kemudian mengangkat pedangnya lalu mengatakan, "Man kana," siapa yang mengatakan? "Man kana yaqul anna Muhammadan qad mat." Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati, telah wafat. Ketika wafatnya Rasulullah, saking cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah, dia angkat pedangnya lalu dia katakan kepada sahabat yang hadir ketika itu, dia katakan, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku tebas lehernya." Orang yang mengatakan mana Muhammad dulunya mengatakan mana Muhammad, akan aku penggal kepalanya. Lalu kemudian setelah berhijrah mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku tebas lehernya. Hingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq pada kesempatan itu, di waktu itu, keluar dari rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di dalamnya. Lalu kemudian Abu Bakar dengan tegas atas keyakinan dan landasan dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. "Wa man kana ya'budu Allah," dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Sungguh Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Seketika jatuh pedangnya Umar ketika Abu Bakar membacakan ayat, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ketika Allah mengatakan dan ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar, seketika Umar yang memegang pedangnya di depan pintu Rasulullah, di depan rumah Rasulullah, yang kemudian menjadikan semua sahabat yang hadir terdiam. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad telah wafat, padahal terdengar beritanya dari dalam rumah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi Umar
karena kecintaannya. Bayangkan orang yang dulunya mau membunuh Rasulullah, lalu kemudian menjadi orang yang menjaga, sampai kemudian ketika wafatnya Rasulullah, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan aku tebas lehernya. Keluarlah Abu Bakar untuk membuktikan kebenaran yang ada. Ketika itu Abu Bakar keluar lalu mengatakan kepada Muhammad, kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar yang masih mengangkat pedangnya. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad." Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat? Siapa yang mengatakan man kana ya'budu Muhammad? Siapa yang menyembah Muhammad? Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Lalu Abu Bakar melanjutkan perkataannya, dan ini Umar masih mengangkat pedangnya. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu, ketahuilah Allah hayyun la yamut, dia maha hidup dan tidak akan pernah binasa. Lalu kemudian Abu Bakar membacakan ayat yang membuat Umar bin Khattab yang saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pedangnya, bergetar tangannya hingga jatuh pedangnya. Ketika Abu Bakar membacakan ayat Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Abu Bakar keluar lalu membacakan ayat, innaka mayyitun, sungguh engkau Muhammad akan mati, akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan sungguh semua yang ada di sekitarmu, sungguh semua umatmu akan ikut wafat seperti engkau wafat. Jatuh pedang seorang Umar bin Khattab yang tadinya mau membunuh Rasulullah, sampai yang paling menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Hurairah yang datang dari jauh sebelum berhijrahnya. Umar jika sebelum berhijrah mau membunuh Rasulullah, setelah berhijrah menjadi penjaga terdepan Rasulullah, panglima perangnya Rasulullah, orang terberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Abu Bakar, begitu juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, yang nama aslinya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar. Dikenallah dia dengan nama Abdurrahman bin Sakhar karena dia datang dari kota Ad-Daus, dan masuklah julukan itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi karena dia dari negeri Yaman, Ad-Dausi Al-Yamani. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat yang tidak ada menyainginya dalam riwayat hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an, 5374 hadis. Dan yang kedua datang sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan 2600 sekian hadis. Jauh, sangat jauh. Tidak ada seorang sahabat, bahkan istri Rasulullah Aisyah hanya berada pada urutan keempat dalam periwayatan hadis. Urutannya Abu Hurairah 5374 hadis, saudara sekalian. Lalu datang Abdullah bin Umar. Lalu kemudian setelahnya Anas bin Malik. Lalu setelah Anas bin Malik Aisyah, yang mana nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini semuanya hanya 2000-an. Abu Hurairah terlambat masuk Islam, terlambat berhijrah, tetapi setelah Rasulullah wafat menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukti bahwa bukan tentang kapan kau berhijrah, tetapi tentang seberapa besar kesungguhanmu setelah berhijrah. Bukti bahwa bukan tentang kapan engkau mulai berjilbab, tapi seberapa komitmen dirimu setelah berjilbab. Bukti bahwa bukan tentang kapan kau mengangkat celanamu, tetapi tentang komitmen apa yang kau kontribusikan untuk umat setelah celanamu di atas mata kaki. Bukti bahwa komitmen tentang keagamaan kita, tentang dinul Islam, adalah tentang perjuangan dan tentang pengorbanan. Siapa yang berjuang, siapa yang berkorban, dia yang akan dapat. Abu Hurairah telah membuktikan bahwa seorang yang datang dari pelosok desa mampu mengalahkan orang yang paling pertama masuk Islam sekalipun, Abu Bakar As-Siddiq. Dia mampu mengalahkan dalam jumlah riwayat hadis orang yang paling banyak membersamai Rasulullah di rumahnya, istrinya Aisyah. Dia mampu mengalahkan menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib sekalipun, atau Utsman bin Affan yang menikahi 2 putri Rasulullah sekalipun, atau dia mampu mengalahkan Bilal bin Rabbah yang menjadi muadzin Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Abu Hurairah dan Umar bin Khattab mengawali kajian kita hari ini. Ada sebuah hadis yang begitu dahsyat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Dan mudah-mudahan ini mengawali hijrah kita. Hijrahku, hijrahmu, dan hijrah kita semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Abu Hurairah yang tadi kami katakan, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5374 hadis. Bahkan kami tidak pernah menemukan satu buku hadis, baik di Kutubus Sittah maupun di Kutubut Tis'ah maupun di kitab sahih-sahih yang lain atau di kitab sunan-sunan yang lain, tidak ada satu buku hadis saudara sekalian kata para ahli hadis kecuali Anda akan menemukan nama Abu Hurairah di dalamnya. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Lalu datang setelahnya Abdullah bin Umar. Datang setelahnya yang paling banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik. Lalu setelahnya Aisyah radhiyallahu anha. Satu-satunya wanita di dalam 6 perawi hadis terbanyak, Aisyah. Di posisi yang keempat, 2000 sekian hadis. Lalu datang setelahnya Abdullah bin Abbas. Lalu datang setelahnya Jabir bin Abdullah. Maka inilah 6 periwayat hadis terbanyak. Abdullah bin Abbas 1600 sekian hadis, Jabir bin Abdullah 1500 sekian hadis. Tidak ada yang sampai 3000, tidak ada yang sampai 4000, apalagi 5000 seperti Abu Hurairah. Dan ada sebuah hadis yang begitu dahsyat dan luar biasa tentang apa yang harus pertama sekali kita jaga ketika kita sudah menjadi orang yang berhijrah. Dan itu disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan inilah awal dari segala sesuatu itu saudara sekalian. Awal dari segala kebaikan itu saudara sekalian. Dan inilah pembuka dari segala ketaatan itu saudara sekalian. Dan ini adalah kunci kemenangan Islam itu saudara sekalian. Dan inilah kunci pemersatu itu saudara sekalian. Kita mungkin terpecah belah, mungkin di Gorontalo, di Makassar, di Jakarta, di berbagai daerah. Mungkin ada yang berusaha memecah belah umat. Tapi ketahuilah dengan nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah ini, kalau kita amalkan dia akan menjadi kunci pemersatu umat. Dia adalah sebuah kunci untuk mempertahankan agama kita. Bahkan dia adalah bukti dari keimanan, dan dia adalah bukti dari ketakwaan, dan dia adalah bukti dari seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Hadisnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan pernah dicatatkan sebagai orang yang beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Lalu Rasulullah dalam hadis sahih ini melanjutkan perkataannya, "Awala adullukum," maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Kata Rasulullah, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian belum dicatatkan sebagai orang yang beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai karena Allah. Awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan? Awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in, terhadap satu amalan, idza fa'altumuh, yang kalau kalian sering lakukan, tahabbtum, kalian akan saling mencintai karena Allah. Dan gara-gara kalian mencintai karena Allah lewat amalan ini, kalian akan dicatatkan sebagai orang beriman. Dan gara-gara kalian dicatatkan sebagai orang beriman, kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai karena Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya
yang dia sampaikan di hadapan seorang sahabat bernama Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salama bainakum." Banyak-banyaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Salam yang tidak akan pernah berubah dari zaman Rasulullah. Salam yang langsung mengajarkan Allah, yang diajarkan langsung Rasulullah. Salam yang akan mempersatukan umat. Salam yang akan dikatakan oleh orang yang belum berhijrah dan akan dikatakan oleh orang yang setelah berhijrah. Salam yang kalimatnya dipenuhi dengan doa-doa, ada keselamatan, ada rahmat Allah, dan ada keberkahan dari Allah. Salam yang mestinya setiap yang berhijrah harus banyak-banyak menyebarkannya, karena ini bukti bahwa orang yang banyak menyebarkan salam adalah orang yang saling mencintai dengan saudaranya, dan orang yang mencintai saudaranya karena Allah, itulah orang yang akan dicatatkan sebagai orang yang beriman. Bukankah Rasulullah mengatakan kita ini ibarat satu tubuh? Maka kalau Anda memperbanyak mengucapkan salam dan Anda memperbanyak menjawab salam, Anda telah menyebarkan keselamatan untuk saudara Anda dan diri Anda. Karena tidaklah orang salam kecuali yang mendengarkannya harus menjawabnya. Bahkan dikatakan kalau kemudian dia menjawab dengan yang tidak yang lebih baik, maka dia akan berdosa sesuai dengan firman Allah dalam An-Nisa, "Wa idza huyitum bitahiyyah." Jika kalian diberikan salam, kata Allah, dengan sebuah salam yang kami ajarkan, "Fahayyu bi ahsana minha." Maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang semisalnya. Maka tidak boleh orang menjawab salam yang lebih rendah dari salam orang yang memberi. Salam yang tidak mungkin kita berbeda dalam hal ini. Anda mungkin kunut, saya mungkin tidak. Anda mungkin sudah berniqab, mungkin yang lain tidak. Anda mungkin celananya masih di bawah mata kaki, mungkin saya sudah. Mungkin Anda berbeda dengan saya dalam pemahaman fikih. Ada yang kemudian ketika berwudu mengambil pendapat yang satu kali, ada yang kemudian berwudu mengambil pendapat yang dua kali, ada yang kemudian berwudu mengambil pendapat yang tiga kali. Mungkin kita berbeda dalam hal ini saudara sekalian, tapi kita tidak akan pernah berbeda dalam hal salam. Mungkin takbirmu di daun telinga dan saya di atas pundak saya. Mungkin kemudian ketika kau sujud yang duluan turun tanganmu dan saya yang duluan turun lutut saya. Mungkin ketika bangkit saudara sekalian, engkau kemudian duduk lalu mengangkat tanganmu duluan. Ada yang kemudian mengangkat lututnya duluan. Mungkin kita bisa berbeda dalam fikih solat. Mungkin kita bisa berbeda dalam fikih zakat. Mungkin kita bisa berbeda dalam fikih-fikih ibadah yang lain. Tapi demi Allah, kita tidak akan pernah berbeda dalam hal ini. Salam. Maka atas kecintaan saya kepada warga Gorontalo, atas kecintaan saya kepada kalian semua, dan demi Allah, zat yang memegang jiwa kami semua dan kita semua yang hadir hari ini, demi Allah, ana uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Tidaklah saya datang ke tempat ini kecuali karena kecintaan saya kepada kalian. Dan tidaklah juga kita bertemu hari ini kecuali atas izin Allah Azza wa Jal. Dan saya berharap kita termasuk orang-orang yang bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka marilah kita mulai dengan mengumandangkan ini dengan baik. Berilah salam dengan baik, maka saya akan memberikannya dengan sempurna. Dan jawablah salam saya dengan sempurna. Karena saya memperhatikan ada beberapa ustadz sebelum saya yang kemudian tidak dijawab salamnya oleh anda-anda yang hadir hari ini. Tidakkah anda memperhatikan bahwa inilah awal pertama amalan yang kata Rasulullah, awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in, pada satu amalan yang jika kalian lakukan terus menerus, yang jika kalian perbanyak, jika kalian sering lakukan, kalian akan saling mencintai karena Allah. Dan jika kalian sudah mencintai karena Allah, kalian akan dicatatkan sebagai orang beriman. Dan jika kalian sudah dicatatkan sebagai orang beriman, kalian akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya setiap ustadz yang salam Anda jawab seperti itu. Tapi apalah daya, Anda lebih memprioritaskan kipas-kipas Anda. Padahal ustadz juga panas. Apa Anda setuju kalau saya ceramah sambil seperti ini? Siap gak kita kemudian menaruh kipas-kipas kita? Biarlah kita merasakan panas ini bersama-sama. Karena tidak enak juga saya lihat bergerak-gerak terus tangan. Saya khawatir ada makhluk-makhluk gaib. Sepakat? Tahan panas sebentar, sepakat?
Kalau Anda sambil kipas-kipas, saya izin juga saya sambil kipas-kipas. Apa enak antum melihat saya ceramah seperti ini, ikhwah? Ikhwah, enak enggak? Lihat, ikhwah, tidak ada yang bergerak tangannya. Tapi di sini kadang-kadang yang terangkat pink, kadang-kadang hitam. Kita yang lihat dari depan kayak ada makhluk gaib, saudara sekalian. Enggak percaya, sini satu orang maju. Apalagi kalau kita sudah melihat ke atas, tiba-tiba goyang semua tangan begini. La ilaha illallah. Berhenti Ibu. Sama-sama, Anda panas, sama. Memangnya Anda tidak lihat ini sudah keringatan dari tadi. Saya doakan setiap yang tidak mengkipas dirinya, insya Allah, kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Pahala itu berbanding lurus dengan pengorbanan. Maka setiap keringat, saya doakan, ya Allah, jadikan setiap keringat orang yang panas hari ini, ketika itu jatuh dan tanpa dikipas, sebagai penggugur dosa-dosanya. Dan kalau dia kipas, seandainya dia kipas, ya Allah, biar tetap ada itu dosa. Saudara sekalian, kalau dulu orang berkeringat di medan perang itu dihitung oleh Allah. Kalau setiap langkah menuju masjid, kan langkah pertamanya kebaikan, langkah selanjutnya penghapus dosa. Masa iya kamu keringatan dan Allah tidak balas itu? Kamu perhatikan, saya percaya sama saya, ikhwah sekalian, akhwat sekalian, tidak mungkin orang bisa konsen dengar ceramahku kalau sambil begini. Tidak bisa. Tenagamu akan terbagi dua, konsentrasimu akan terbagi dua, antara kau pikir panasmu dan kau dengar materiku. Kau duakan saya dengan panasmu. Saya mau sepakat dulu baru saya masuk materi. Sepakat tidak ada yang berkipas? Belum. Yang di atas belum setuju. Itu masih banyak gerak tangannya. Sepakat tidak ada yang goyang tangannya untuk mengipas dirinya? Sepakat? Tidak enak di shooting, Pak, tidak enak. Kalau tidak percaya, coba kamera hadapkan dan Anda semua berkipas. Mau dicoba? Supaya Anda lihat sendiri di kamera. Kita ini dari depan, saya tadi masuk sudah ketakutan lihat semua gerak begini. Makanya saya coba menenangkan hati dulu, tidak langsung masuk pada materi. Karena saya khawatir sekali. Saya bilang, ada apa? Kalau kapan saya salah, dia tiba-tiba lempar itu kipasnya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, sepakat tidak mengipas? Sepakat? Baik. Kesepakatan yang kedua, coba angkat handphonenya. Saya mau lihat. Saya tahu Anda punya handphone dan saya juga punya handphone. Saya bisa nggak dinyalakan ininya, apa namanya, senternya? Nih ya. Saya mau lihat, saya cuma mau lihat aja kalau Anda punya handphone dan diangkat. Karena kalau nggak dikasih nyala senternya, saya tidak tahu bahwa Anda punya handphone. Coba diangkat. Coba diangkat. Semuanya yang punya handphone dan masih nyala. Punya handphone, saya punya handphone dan masih nyala. Coba diangkat senternya. Angkat. Yang tinggi. Sekarang ikuti saya. Saya berjanji. Angkat, sambil angkat handphonenya. Ikuti saya. Saya berjanji. Yang keras, saya doakan yang bicara dan mengikuti saya. Insya Allah Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah kumpulkan di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Kalau dia jomblo, Allah mudahkan uang panainya. Bus. Kalau dia akhwat dan jomblo juga, jomblowati, maka Allah datangkan laki-laki saleh ke dalam. Belum selesai. Hei, belum selesai, sudah amin. Nanti malaikatnya bingung nyatat apa. Kalau dia akhwat dan dia jomblowati, maka Allah datangkan laki-laki saleh, hafid Quran, yang menjaga pandangannya, yang akan bertanggung jawab kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan kalau dia belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan semoga semua yang mengangkat handphonenya dikumpulkan di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang tidak mengikuti saya mendapatkan kebalikannya.
Jadi kalau tadi saya bilang akan datang seorang laki-laki soleh, hafid Quran, dan dia akan bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau dia tidak ikuti saya setelah ini, berarti yang datang yang tidak soleh, yang tidak hafid, dan yang tidak bertanggung jawab. Saya berjanji. Saya ulang. Saya berjanji bahwa saya akan lebih memperhatikan setiap ustadz yang mengajarkan kepada saya agama daripada handphone saya. Saya berjanji bahwa saya akan lebih perhatian kepada akhirat saya daripada handphone saya. Saya berjanji bahwa saya akan lebih perhatian kepada orang tua saya daripada handphone saya. Ya Allah, seandainya handphone ini masih terdapat dosa di dalamnya, ada game, seandainya handphone ini masih ada game di dalamnya, atau pernah saya nonton drama Korea di dalamnya, kok gak mau ikut? Kenapa? Kenapa? Marah? Kenapa? Atau ikuti, atau saya pernah nonton drama Korea, di dalamnya saya berjanji jika handphone saya gunakan untuk nonton film yang tidak mendatangkan manfaat, maka hilangkan handphone saya. Weh, kenapa gak mau ikut? Maka hilangkan handphone saya. Maka hilangkan handphone saya. Dan seandainya handphone ini bermanfaat, ikuti, dan seandainya handphone ini bermanfaat, aku pakai dakwah yang benar-benar dakwah ya Allah, bukan dakwah yang modus. Ulang, bukan dakwah yang modus. Maka ya Allah, jadikan handphone ini pengantar saya ke surgamu bersama semua saudara saya yang sedang mengangkat tiba-tiba yang sedang mengangkat handphonenya hari ini bersama saya. Ya Allah, terakhir ini, ikuti saya. Ya Allah, jika saya benar-benar melakukan apa yang saya katakan, maka engkaulah yang akan memudahkan seluruh urusan saya. Masih diangkat? Sekarang kalau saya bilang Gorontalo berhijrah, Anda langsung bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diangkat? Saya ucapkan, Anda yang bertakbir. Kita ingin satu gedung ini dipenuhi dengan kalimat takbir, kalimat yang membesarkan Allah, bahwa hanya Allah yang besar. Handphone kita, dunia yang kita punya, semuanya kecil. Siap-siap, yang ikut bertakbir insya Allah akan mendapatkan doa yang kita doakan. Gorontalo berhijrah, Allahu Akbar. Sekarang turunkan handphonenya, matikan. Lihat, matikan. Matikannya seperti ini saudara sekalian. Tekan, daya mati, matikan. Yang tidak mematikan, kalau dia jomblowati susah jodohnya. Matikan. Saya juga punya handphone. Matikan. Kalau dia ummahat,
Saya doakan suaminya kawin lagi. Matikan, 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 matikan. Ikhwah, matikan. Ikhwah, matikan. Mati, mati, mati. Jangan mode pesawat. Tidak ada mode pesawat sini. Bukan kini pesawat ini. Matikan. Yang di atas. Ayo, awas jatuh, nah, awas jatuh. Jangan terus semangat. Mundur, mundur, mundur. Ya. Matikan. Sudah mati? Angkat handphonenya. Mati, angkat, mati. Wafat, wafat, wafat. Wafatkan, wafatkan. Sudah wafat? Sudah wafat handphonenya? Penting mana, Ustadz atau handphone? Jujur, penting mana, Ustadz atau handphone? Alhamdulillah. Saya merasa dihargai hari ini. Sudah? Baik. Panitia, panitia, kipasnya didekatkan dong. Panas. Jangan cemburu ya. Saya tidak berkipas-kipas, tapi ada alat kecanggihan yang mendekatkan. Itulah enaknya jadi ustadz. Alhamdulillah. Ya. Kalau mau gantian, ya. Kamu yang dapat kipas tapi kamu yang ceramah. Ya. Sudah, supaya saya tidak kipas diri saya, ya. Karena tadi saya larangkan mengipas diri. Tapi kalau dikipas sama kipas angin kan sah-sah saja. Sudah? Panitia, kesini saja, kesini, tidak usah ke depan. Kesini saja. Ya. Sudah? Baik, sekarang sudah konsentrasi. Perhatikan, waktu kita terbatas. Ya Allah, muqaddimah saja belum ini. Sudah jam 11:10. Jam berapa sholat zuhur? 11 lewat? Adzan jam berapa? 11 lewat berapa? 40? 50? 40? Berarti tersisa waktu saya 30 menit. Baik. Perhatikan saudara sekalian. Para ikhwah dan akhwat sekalian. Hijrahku, hijrahmu, hijrah kita semua. Ada satu ayat yang luar biasa. Yang Allah sampai ikatkan antara iman, hijrah, dan jihad. Tidak ada yang mencatat. Tidak ada yang mencatat. Saya di Sudan tidak pernah mencatat. S1 nggak pernah catat. S2 nggak pernah mencatat. S3 nggak pernah mencatat. Alhamdulillah beasiswa terus dan alhamdulillah nilainya di atas terus. Karena Allah memberikan kita akal, hati yang kalau kita gunakan dengan baik, saya yakini betul ada seorang ulama hadis di Sudan yang saya datang dia mengatakan, "La taktub." Jangan usah tulis. Undur. Dia bilang, "Lihat saya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu sahabah, wa sahabah la yaktubun wa hum yahfadun." Karena kata syekh kami, seorang ulama hadis di Sudan. Kebetulan kami jurusan ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Yang mana memang inilah jurusan yang paling banyak menghafalnya. Dihafal nama-nama orang, dihafal tanggal lahirnya, dihafal tanggal meninggalnya, dihafal kota asalnya, dihafal jumlah hadisnya, dihafal mana hadis yang sahih yang dia riwayatkan, mana hadis yang dhaif, dihafal namanya, silsilahnya. Kalau ada nama yang kembar, dihafal nama bapaknya supaya bisa dibedakan. Waktu S2, S3 sekarang juga di ilmu hadis saudara sekalian. Apa kata syekh yang menasihati saya tentang cara belajar? Kata beliau, dia mengatakan, berhenti menulis, perhatikan yang berbicara. Karena demi Allah, kata dia, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat langsung dibacakan dan sahabat tidak ada yang menulis. Tapi ketika ada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, ada ayat yang baru dibacakan Rasulullah, langsung dihafalkan oleh Ubay bin Ka'ab. Satu kali baca. Kenapa? Karena fokus hatinya dan konsentrasi pikirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan materi ketika itu, yang memberikan ilmu ketika itu. Diperhatikan baik-baik, hatinya bersama Rasulullah, pikirannya bersama Rasulullah. Maka turun ayat, dibacakan, langsung hafal. Kita tes. Meskipun saya sadar bahwa di depan saya bukan Ubay bin Ka'ab, tapi tidak mengapa saudara sekalian. Ini bagian daripada kita mencontoh bahwa dulu ternyata orang tidak pakai tulis menulis bisa menghafal. Kenapa? Karena dua hal kata syekh. Satu, hatinya bersama dan pikirannya bersama. Bersama yang membawakan materi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang sangat dahsyat
Dan saya mau semua keluar dari tempat ini sudah menghafalkan ayat ini. Inilah ayat tentang hijrah. Inilah ayat yang harusnya menjadikan kita kembali pada tema kita hari ini. Hijrahku, hijrahmu, hijrah kita semua. Bahkan hijrah, saudara sekalian, Allah letakkan di antara iman dan jihad. Antara iman yang berarti keyakinan dan antara jihad yang berarti pengorbanan. Hijrah di tengahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti setelah saya. 1, 2, 3. Baik, saya doakan yang mengikuti dijadikan anak-anaknya atau dirinya penghafal Al-Quran. Innal ladzina amanu. 1, 2, 3. Bagus. Walladzina hajaru. Pelan-pelan, konsentrasi. Ayo tes seberapa dekat dan seberapa cepat Anda menghafal Quran. Innal ladzina amanu. Fokus, fokus sambil dihafal, sambil dihafal. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. 1, 2, 3. Bagus. 1 inna, 1 wa. Inna sungguh, alladzina amanu sungguh orang yang beriman. Walladzina wa dan walladzina hajaru, dan setelah beriman dia berhijrah. Masuk yang ketiga. Sebelum masuk yang ketiga, mari kita gabungkan yang pertama dan kedua. Innal ladzina amanu walladzina hajaru. 1, 2, 3. Ada seorang syekh, ketika saya tanya bagaimana cara cepat menghafal Quran dan bagaimana cara cepat menghafal Quran itu membuat hafalan kita tetap kuat. Meskipun cepat dihafal tapi tetap kuat. Kata syekh tersebut, ada seorang syekh kami di Sudan, waktu kami setoran hafalan Quran, saya menanyakan, syekh bagaimana caranya supaya hafalan yang cepat dihafal dan juga tetap kuat? Kata syekh, ulang-ulang bacaan itu dengan mengangkat suaramu. Demi Allah ini. Makanya kalau ada orang menghafal Quran sambil seperti gaya orang meneliti, demi Allah dia tidak akan pernah hafal. Mau coba? Mau coba? Coba kalau ada yang kemudian buka, saya kasih Al-Quran, silahkan. Anda ke belakang, Anda ke belakang. Lalu kemudian saya bacakan ini ayat, satu ayat ini di hadapan Anda. Berikan saya 10 menit asal Anda fokus dan setiap saya katakan ikuti, Anda ikuti. Bersuara-bersuara. Dan berikan Quran ini kepada dia. Dengan metode jangan bersuara. Lihatin saja, lihatin sambil hafal. Maka percaya, orang yang menghafalnya seperti ini, dengarkan teman-teman. Kalau mau menghafal Quran, kalau Anda modelnya seperti ini, percaya sama saya, satu harian Anda hafal dan Anda akan lupa. Tapi percaya, tadi malam saya menghafalkan anak muda di warkop Jack ya, betul ya? Jack Kopi. Ayat 12 dari surah Yasin. Sampai tadi pagi masih banyak yang hafal. Ada yang hadir tadi malam? Angkat tangan coba. Kawan-kawan ikhwan, ada? Ada, Masya Allah. Masih ingat ayatnya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in fi imamim. Masih pada hafal. Tadi subuh saya ceramah di Masjid Al-Irsyad dan masih banyak yang hafal. Saya tes. Tadi malam, ada yang hadir tadi malam di Islamic Center, ikhwan dan akhwat masih ada? Coba angkat tangannya yang hadir tadi malam. Kita baca tadi malam dan kita hafalkan doa Yunus dalam surah Al-Anbiya. La ilaha illa anta. Terus subhanak inni kuntu minau. Masih hafal?
Ada doanya Zakaria, dan aku tidak akan pernah bosan berdoa kepadamu. Masih ingat? Tadi malam kita ajarkan. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Masih hafal? Masih. Karena begitulah Quran. Yang mengikuti, yang konsentrasi, yang dengar baik-baik dia akan hafal. Tes. Kalau tidak percaya, tes. Saya pasang target 5 menit. 1 ayat. Innal ladzina amanu. 1, 2, 3. Ingat tadi rumus cepat menghafal Quran dan hafalannya biar kuat. Ikuti dan angkat suaramu. Innal ladzina amanu. Cakep. Ayo Gorontalo. Walladzina hajaru. 2. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Cakep. Anda sudah punya 3 rumus kehidupan. Innalladzina amanu. Terus walladzina. Cakep. Wajahadu fi sabilillah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Sekali lagi yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Sekali lagi yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Dan berjuang di jalan Allah. Iman, hijrah, berjuang. Iman, hijrah, berjuang. Iman, hijrah, berjuang. Iman, hijrah, berjuang. Keyakinan, perubahan, pengorbanan. Iman, keyakinan, hijrah, perubahan, berubah, berubah, berubah. Hijrah, perubahan. Mekah ke Madinah, berubah. Dari Mekah ke Madinah, berubah. Dari sombong ke lembut, ke rendah hati. Dari merasa paling baik, merasa paling punya banyak dosa, berubah. Setelah berubah, berkorban. Hartamu, jiwamu, dirimu, korbankan, korbankan, korbankan. Abu Bakar dengan semua hartanya dalam sebuah peperangan, padahal dia ikut berperang. Umar dengan setengah hartanya, padahal mereka ikut berperang. Iman, hijrah, jihad. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Masya Allah, cerdas-cerdas orang Gorontalo. Sudah habis 2 menit ya. 1, 2, 3. Masya Allah, 3 menit Anda sudah menghafalkan setengah ayat ini. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Perhatikan lanjutannya. Sungguh orang beriman dan dia berhijrah dan dia berjuang di jalan Allah. Lanjutannya, perhatikan. Angkat suaranya dan panjangkan. Ulaika yarjuna rahmatallah. Yarjun, mereka itulah orang yang akan mengharapkan dan akan diberikan rahmat Allah. Mereka mengharapkan dan mereka diharapkan oleh Allah. Diharapkan untuk menjadi pejuang Islam, pejuang agama Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dengan beriman, keyakinannya, dengan berhijrah, perubahannya, dan dengan berjihad, pengorbanannya. Maka semua orang yang kemudian lengkap 3 ini, itulah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah bisa berupa surganya. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Bertanya seorang sahabat, bahkan dirimu ya Rasulullah? Ya, bahkan diriku. Karena sungguh kita akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Diampuni dosa kita, rahmat Allah. Diberikan adik kita petunjuk, rahmat Allah. Ustadz Felix, kakaknya yang paling membenci di Jogja, ketemu saya. Dia cerita, saudara sekalian. Ustadz Felix mengatakan, inilah Ustadz, kakak saya yang paling selalu menghujat saya. Tiba-tiba kemudian datang hidayahnya. Kakaknya yang paling membenci dia,
Kakaknya yang paling tidak senang dengan dia, justru yang paling pertama dapat hidayah. Bapaknya, ibunya yang selalu membersamai Ustadz Felix meskipun beda agama, tetapi tidak dapat hidayah. Allah kasihkan hidayah itu justru pada kakak pertamanya yang paling selalu mengganggu, mengejek, mengolok Ustadz Felix. Ini tentang hidayah. Hidayah tentang rahmat. Allah kasih siapa yang Allah pilih. Ulaika yarjuna mengharapkan rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sekali lagi. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sekali lagi. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sekali lagi. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sekarang coba kita sudah punya 4. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sekarang saya diam dan Anda susunkan. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. 1 Gorontalo, ayo 1, 2, 3. Allah. Sekarang akhwatnya diam. Atau ikhwannya diam dulu. Akhwat. Innal ladzina amanu walladzina hajaru. Diputus-putus saja supaya gampang hafalnya. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Angkat. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika mereka itulah, yarjuna yang mengharapkan rahmatallah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kita ini bisa hidup karena kasih sayang Allah. Bisa masuk Islam, kasih sayang Allah. Sudah hijrah, kasih sayang Allah. Ikut umat fes, kasih sayang Allah. Allah pilih kita, Allah berikan kasih sayang itu di saat Allah tidak berikan kepada yang lain. Berapa orang yang hidup dan tinggal di sekitar Universitas Negeri Gorontalo, berapa yang hadir, bahkan ada yang datang lebih jauh, rumahnya lebih jauh, tapi hadir di sini. Ada yang rumahnya di samping, di sebelah Universitas Negeri Gorontalo, tapi Allah tidak hadirkan di sini. Kenapa? Bukan tentang siapa yang mau saja, tapi siapa yang dipilih oleh Allah. Banyak yang mau, tapi belum tentu dipilih Allah. Dan Andalah orang-orang pilihan Allah. Innal ladzina amanu. 1, 2, 3. Masya Allah, saudara sekalian, ada satu kaidah yang pernah juga saya pelajari dari salah seorang syekh di Sudan, dan beliau pakar tafsir. Ketika itu beliau mengatakan, ya akhil karim, ya abna'il kiram, wahai saudaraku yang mulia, wahai anak-anakku yang dimuliakan Allah, perhatikanlah, kalau anda menemukan dalam ujung ayat ada asmaul husna wa sifatullahil ula. Kalau anda menemukan di ujung-ujung ayat, dalam sebuah ayat yang anda baca dalam Quran, ada asmaul husna, nama Allah yang indah, maka ketahuilah nama itu akan berkaitan dengan isi ayat sebelumnya. Saya kasih contoh ayat kursi. Pada hafal?
Pada hafal? Ayat kursi itu menjadi ayat yang paling mulia dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Ayatul kursi, ulama sepakat ketika Rasulullah SAW mengatakan pada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang paling mengerti tentang Quran. Saudara sekalian, ini diketahui oleh para ulama terdahulu. Rajulun, seorang lelaki dari golongan sahabat Rasulullah SAW yang paling mengerti Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau anda ditanya siapa sahabat Rasulullah SAW yang paling mengerti tentang Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa? Dan sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah, yang paling mengerti tentang yang halal dan yang haram, namanya Mu'ad bin Jabal. Siapa? Yang paling mengerti Al-Quran. Siapa? Siapa yang paling mengerti Al-Quran? Yang paling mengerti tentang halal dan haram. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Siapa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Sakhar. Siapa? Atau biasanya dipanggil siapa? Bagus. Yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdurrahman, nama bapaknya Sakhar. Panggilannya, kunyahnya Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Kenapa berbeda pendapat ulama ini? Abdurrahman bin Sakhar, pakai namanya, atau udahlah pakai nama yang paling sering dipanggil Rasulullah, Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Yang paling mengerti tentang Al-Quran siapa? Siapa? Mu'ad atau Ubay? Mu'ad atau Ubay? Yang paling mengerti Quran siapa? Kenapa berbeda pendapat ulama ini? Ubay atau Mu'ad? Coba ikhwan diam, akhwat, siapa sahabat Rasulullah yang paling mengerti halal dan haram? Mu'ad atau Ubay? Mu'ad bin Jabal. Siapa? Siapa yang Pak Ikhwan? Siapa yang paling mengerti tentang Al-Quran? Suatu ketika Rasulullah SAW menanyakan pada Ubay, ya Ubay, ma'a'adhamu ayatin fi kitabillah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, Rasul bertanya pada Ubay, wahai Ubay, apa ayat yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Quran? Kata Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam. Merendahnya Ubay, dia tahu jawabannya, tapi dia tidak sok tahu. Beda dengan anak milenial zaman sekarang. Kadang-kadang dia yang bertanya, dia yang jawab. Ustadz, bagaimana hukumnya chat untuk mengingatkan akhwat tahajud? Kita berikan akhi, itu akan lebih mendekatkan pada mudarat. Maka setiap yang mudarat akan masuk pada wilayah syubhat, dan setiap yang syubhat akan masuk pada wilayah yang haram, maka tinggalkan. Tapi Ustadz, ini orang bertanya tapi dia yang mau jawab. Tapi Ustadz, dengan itu akhwat tersebut bisa bangun tahajud, akhwat tersebut bisa beribadah, akhwat tersebut bisa ikut kajian. Ya, bisa tahajud, tapi di saat yang sama kau lagi nonton bola. Di saat yang sama mungkin niatmu sudah tidak ikhlas. Kenapa kau yang harus kasih bangun tahajud? Bukankah dia punya orang tua? Bukankah dia punya kakak? Kenapa kamu? Dan saya khawatir niatmu tidak lagi lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau selama 1 tahun kau yang bangunkan tahajud, dan di akhir tahun yang menikahi tetanggamu. Apakah, saya tanya kepada ini, apakah setelah dia menikah kau akan terus membangunkan dia tahajud? Maka ada seorang kawan saya, seorang dai dari Jakarta. Suatu ketika dia menjelaskan dalam sebuah ceramah, dia mengatakan, akhi, suara kucing itu miau, suara anjing itu guk-guk. Kata dia, tapi suara buaya itu assalamualaikum ukhti. Apa suara buaya? Dan suara serigala itu. Kalau suara buaya assalamualaikum ukhti, maka suara serigala itu assalamualaikum akhi. Karena setiap perempuan yang belum menjadi istrimu serigala, dan setiap laki-laki yang belum menjadi suamimu buaya.
Yang gak setuju angkat tangan. Saya pulang nih kalau gak setuju. Pasti modus. Pasti modus. Apalagi kalau dia antar kamu. Bayangkan kamu tinggal di Limboto sana. Limboto ya, Limboto betul, Limboto. Kamu tinggal dari Limboto. Dijemput tiap hari ke Universitas Negeri Gorontalo. Tiap hari. Dijemput. Gojek aja dipanggil baru datang. Ini kamu gak dipanggil sudah datang. Diantar tiap hari. Percaya akhwat, kalau ada laki-laki menawarkan kebaikan itu tinggalkan. Modus. Diantar tiap hari. Dan akhi, gunakan akalmu, pakai hatimu. Kau antar dia 4 tahun. Dari sebelum masuk kuliah sampai lulus kuliah. Apakah ada jaminan kau yang akan menikahinya? Yang saya khawatir seperti sahabat saya di Bandung, kawan saya di Bandung. 4 tahun dia nikahi, 4 tahun dia pacari, mohon maaf, 4 tahun dia pacari, yang nikahi sahabatnya. Dan yang lebih parah di Makassar, ada seorang yang kemudian kuliah di Universitas Hasanuddin, tinggalnya di Sudiang. Yang pernah ke Makassar pasti tahu, Sudiang dengan Universitas Hasanuddin itu dekat. Tapi sayangnya pacarnya kuliah di Unismu, Universitas Muhammadiyah yang di Alauddin di Goa. Dan akhwatnya tinggal di Cendrawasih dekat Stadion Mato Angin. Maka setiap hari mestinya rutenya kalau dari Sudiang ke Unhas itu dekat. Tiba-tiba dia harus putar, dia ke Cendrawasih dulu, jemput akhwatnya, pacarnya, lalu dia antar ke Unismu. Lalu baru dia ke Unhas. Jam 6 subuh setiap hari. Seperti yang saya katakan, dia mengalahkan Gojek dan Grab. Belum dipanggil, belum diminta, belum dipesan, sudah ada di depan rumah saudara sekalian. Jam 6 dia berangkat. Lalu kemudian dia jemput depan rumah, dia bawa ke Unismu, dari Unismu dia ke Unhas. Tiba di Unhas sudah jam 8, sudah capek tidur di kelas. Begitu selalu dan begitu tiap hari. Saudara sekalian, Senin sampai Jumat. Setiap Sabtu jalan. Malam mingguan katanya. Cari tempat, makan, dia bayarkan, pulsa dia isi. Saudara sekalian. Dan itu dilakukan selama 4 tahun, menunjukkan keistiqomahannya. Saudara sekalian, jangan tawa. Karena akhirnya tragis. Akhwat, dengerin. Gak usah menunduk. Dan gak usah menangis. Cukup setelah ini kau katakan kepadanya, akhi, kita putus. Tidak perlu banyak teori saudara sekalian. Yang di atas tidak usah lompat. Karena akhirnya tragis saudara sekalian. Kenapa? Karena ketika kemudian dia sudah selesai S1-nya. Akhwatnya sudah selesai S1-nya. Ikhwannya belum selesai dari Unhas. Karena tiap hari disibukkan menjemput. Pikirannya tidak lagi fokus pada kuliahnya. Yang dia urus pacarnya. Dan tadi malam kita sudah jelaskan, pacaran sama dengan menjaga jodoh orang lain. Saudara sekalian, setelah 4 tahun, anaknya sudah lulus yang perempuan dan dia belum lulus. Tiba-tiba seorang sahabat bapaknya yang baru pulang berumroh, lalu kemudian mengatakan, John, katakanlah namanya John, ayah perempuan ini. Ada yang namanya John sini? Bukan Anda ya. Seorang sahabat bapaknya mengatakan pada bapak perempuan ini, John, anak saya baru selesai dari Fakultas Kedokteran UI, sarjana kedokteran. Dia baru saja menerima beasiswa dari LPDP. Tahu LPDP? LPDP salah satu beasiswa dari Kementerian Keuangan. LPDP untuk melanjutkan bidang kedokterannya di Jepang. Saya khawatir karena di Jepang banyak pergaulan bebas. Maka saya khawatir anak saya akan terpengaruh di sana. Maka saya ingin anak saya segera menikah. Dan saya baru dengar bahwa anakmu baru lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Dia katakan, iya betul. Tapi setahu saya anak saya sudah punya pacar. Dan dari dulu saya tawari, kapan kau mau datang melamar, kapan kau mau datang melamar. Selalu ucapannya, biar saya urus dulu anak tak. Biarlah saya urus dulu, saya jemput dulu, saya antar dulu.
Padahal bukan itu yang saya inginkan. Lalu kemudian bapaknya mengatakan, sudahlah kita nikahkan saja, anak saya pasti setuju. Ditanyalah anak perempuannya. Lalu kemudian bapaknya ini, yang tadi namanya John ini mengatakan pada anaknya, nah ini ada anak kawan bapak, baru pulang umroh. Tiba-tiba anaknya yang lulus di LPDP, lewat LPDP di Jepang, mau menikah untuk menjaga dirinya. Anaknya soleh nak. Dengar-dengar kemarin dia ikut halaqah, kajian-kajian agama. Sekarang anaknya sudah hafal 3 juz. Mau nggak kamu nak? Apa kata perempuan ini? Pah, saya juga sudah capek dijanji terus oleh, taruhlah namanya Andi. Saya sudah capek dijanji terus oleh Andi. Dengerin ini laki-laki. Rumusnya, dengerin ya, saya kasih tahu. Itu perempuan, bagaimanapun depan kamu ketika kamu pacaran dengannya, meskipun dia terus merasa nyaman di sisimu, ketahuilah ada perasaan resah, perasaan gelisah kalau terlalu lama kau halalkan. Percaya saya itu. Saudara sekalian, perhatikan, perempuan itu punya perasaan yang mendominasi dirinya, melebihi akalnya, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa wanita itu akalnya cuma setengah, yang mendominasi perasaannya. Tahu tidak, kalau Anda terus bermain dengan perasaan wanita, saya cuma ingin kasih tahu, kalau Anda selalu gampang menebar janji, gampang mengatakan nanti ya kita menikah, setelah lulus ya, setelah ini ya, saya cuma kasih tahu bahwa perempuan itu punya perasaan yang sangat sensitif. Mereka bukan jemuran yang mau seenaknya kau gantung. Saudara, jemuran di rumah saja, ketika sudah dicuci, selesai, mau dijemur, digantungnya pagi hari, diambilnya sore hari. Kau kira itu wanita tidak punya hati? Kau gantung sebelum lulus, ketika baru masuk kuliah, dan sampai setelah lulus kau belum angkat-angkat itu jemuran. Maka para akhwat yang selalu mau menunggu komitmen-komitmen, janji-janji buaya dari seorang buaya, maka Anda tidak lebih baik dari jemuran. Jangan marah ya, jangan marah. Baik, sekarang perhatikan saudara sekalian. Maka lihat orang-orang yang kemudian berhijrah, ketika dia berubah, dia akan menghasilkan kontribusi untuk agama ini. Maka ayatnya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Tadi kita mengatakan bahwa ujung ayatnya itu berkaitan. Jika dia ada nama Allah atau sifat Allah, perhatikan baik-baik apa nama Allah di situ, apa sifat Allah di situ. Karena ketahuilah, kalau ada ayat, ada nama Allahnya atau ada sifat Allahnya, maka ayat itu akan mulia. Dan rata-rata nama Allah itu biasanya ada di awal ayat atau di akhir ayat. Makanya ayat kursi, ketika kemudian Rasulullah bertanya pada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa ayat yang kemudian paling agung dan paling mulia dalam Al-Quran? Ubay mengatakan Allah dan Rasulnya lebih paham. Lalu kemudian ditanya kedua kalinya, apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Kata Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Yang ketiga, lalu Rasulullah sedikit mendesak lalu mengatakan, ya Ubay, ma'a'zamu ayatin fi kitabillah, apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Lalu Ubay bin Ka'ab yang sudah malu menyembunyikan ilmunya karena malunya di hadapan Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayo sama-sama, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Perhatikan ayat akhirnya sama-sama, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal, penutupnya
Wa huwal aliyu. Al-aliyu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, yang maha tinggi. Wa huwal aliyul azim. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Al-azim. Al-azim agung, mulia. Bisa juga berarti besar. Wa huwal aliyul azim. Lihat, kata para ulama yang menjadikan ayat kursi sebagai ayat terbaik dalam Al-Quran bukan karena panjangnya. Kalau karena panjangnya, ayat tentang utang piutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, itu jauh lebih panjang. Dia satu halaman. Bukan tentang panjangnya. Tetapi di antara sebagian ulama tafsir mengatakan karena banyaknya nama Allah dan sifat Allah di dalamnya. Allahu satu. La ilaha illa huwal hayyul. Sudah berapa nama? Allah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, dia tidak butuh bantuan, dia urus semuanya, yang maha abadi, tidak akan pernah binasa. Baru kemudian sifatnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dia tidak ngantuk dan tidak tidur, sifat satu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia punya yang punya yang ada di langit dan yang ada di bumi, sifat dua. Terus man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah, maka dia yang menentukan siapa yang dapat syafaat. Tiga, ini sifat. Sudah tiga nama, tiga sifat. Kenapa? Habis waktuku. Apa itu? Oh ya, sedikit lagi kodong. Iya. Terus, ayo fokus. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, sifat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maka ini sifat yang keempat. Terus lanjutannya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima, dan tidak ada ilmu di muka bumi ini kecuali semua diketahui oleh Allah. 5 sifat, 3 nama. Terus illa bima sya wasi'a kursiyuhus samawat, sifat yang keenam, Allah punya kepemilikan Allah. Allah punya kursi, tempatnya wasi'akur yang luas, as-samawati wal ard, yang luasnya seperti gabungan langit dan bumi. Itu kepemilikan Allah. Lagi-lagi bercerita tentang Allah. Semua ayat ini bercerita tentang Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Wala, sifat yang ketujuh, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak kesulitan menjaga keduanya, langitnya, buminya, mudah bagi Allah. Dan ditutup dengan 2 nama, wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Allahu Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Ali Al-Azim. 5 nama, 7 sifat. Ayat kursi. Makanya kata para ulama, perhatikan ujung dari ayat kursi, wa huwal aliyyu, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Maka ayat ini menjadi ayat yang paling tinggi derajatnya dan paling agung posisinya di hadapan Allah. Ayat kursi, wa huwal aliyul azim, ayat yang paling tinggi derajatnya, paling agung di hadapan Allah, ayat kursi. Tahukah teman-teman, ini menutup ceramah kita hari ini, tahukah teman-teman apa penutup dari ayat hijrahku, hijrahmu, dan hijrah kita semua yang barusan kita baca tentang iman, keyakinan, hijrah, perubahan, dan jihad fisabilillah, pengorbanan di jalan Allah, yang barusan kita baca dengan kita penggal menjadi 4 bagian. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ada 2 sifat sekaligus nama yang menutup ayat ini. Perhatikan yang kelima, dengar baik-baik lalu ikuti setelah saya. Ulaika yarjuna rahmatallah. Yang kelima, wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi,
Wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Wallahu ghafurur rahim. Pernah dengar doa Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli? Apa artinya? Ya Allah ampuni. Jadi kalau ghafur apa artinya? Yang maha, jawab yang keras, yang maha pengampun. Rabbi ghafirli, Rabbana ghafirli wali walidai. Doa Ibrahim, Rabbana ghafirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidai, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa orang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari perhitungan nanti. Coba diangkat tangannya. Diangkat tangannya, ikuti saya. Kita doakan kaum muslimin yang telah mendahului kita. Rabbana ghafirli. 1, 2, 3. Wali walidai. Wali walidai, doa kedua orang tua. Rabbana, ini doa Allah abadikan dalam surah Ibrahim. Jadi ini doa sekaligus ayat Quran. Yang membacanya berpahala insyaallah. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minin yauma yakumul hisab. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minin yauma yakumul hisab. Bayangkan kita di akhirat, orang tua kita juga mau dihisab. Bayangkan kalau orang tua kita tidak diampuni dosanya. Maka kita berdoa dengan doa ini, Rabbana ghafirli, ikuti, wali walidai. Ingat orang tua antum ikhwah, akhwat, ingat orang tua antum. Rabbana ghafirli wali walidai. Ya Allah ampuni dosa kami, ampuni orang tua kami ya Allah. Rabbana ghafirli wali walidai. Ya Rabb, walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ayo ikhwah kita hafal ini sama-sama. Saya baca dari awal sampai akhir dan antum baca dari awal sampai akhir. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minin yauma yakumul hisab. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minin yauma yakumul hisab. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minina yauma yakumul hisab. Sekali lagi. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minina yauma yakumul hisab. Semoga semua yang berdoa tadi diampuni dosanya, diampuni orang tuanya, dan diampuni semua orang beriman yang dia kenal. Dan insya Allah doa ini kita pakai dalam doa kita ikhwas sekalian. Kalau anda berdoa, selipkan doa ini, doa kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minin walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah ampuni dosaku, ampuni orang tuaku, dan ampuni orang-orang beriman yang aku kenal ya Allah dan yang tidak aku kenal pada hari perhitungan yauma yakumul hisab, hari di mana tidak berlaku lagi amalan ikhwas sekalian. Rabbana ghafirli wali walidai walil mu'minina yauma yakumul hisab. Dan ujung ayat yang tadi kita bahas tentang iman keyakinan, tentang hijrah perubahan, dan tentang jihad fi sabilillah yang berarti pengorbanan. Ketika Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah, apa dua nama setelah itu? Wallahu ghafurur
rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ikuti saya. Wallahu. Ayo kita tutup majelis kita dengan membacakan ujung ayat ini. Ada hikmah yang begitu besar ketika orang sudah punya iman, hijrah dan jihad, dan Allah mengatakan mereka akan mendapatkan rahmat. Ternyata Allah tutup dengan dua namanya, Wallahu Ghafurur Rahim. Seakan Allah ingin mengatakan bahwa semua yang beriman baru dia berhijrah, lalu kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan keyakinan atas imannya, dengan perubahan atas hijrahnya, dan dengan perjuangan dan pengorbanan atas jihadnya di jalan Allah, mereka akan dapat rahmat Allah. Dan Allah seakan ingin mengatakan pada kalian, tidak usah khawatir kalau dulu kamu punya dosa, kalau dulu kamu punya maksiat, kalau kamu terlambat berhijrah, kalau kamu merasa masih baru memulai perjuangan dalam Islam, kalau kamu merasa kamu belum berkontribusi untuk Islam, tidak usah malu, karena nanti Allah yang sempurnakan. Mulai nanti Allah yang cukupkan. Mulai nanti Allah yang ampuni. Wallahu ghafur, Allah yang ampuni dosa-dosa di masa lalu. Tidak usah terlalu minder atas dosa masa lalumu. Berhijrah saja, berjihad saja. Wallahu, karena Allah Ghafurur Rahim. Allah yang ampuni dosamu, Allah yang berikan kasih sayangnya kepadamu. Maka apakah ada saudara sekalian, orang kalau sudah diampuni oleh Allah dan diberikan kasih sayangnya oleh Allah yang Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur memberikan ampunannya, Allah Ar-Rahim memberikan kasih sayangnya, apakah ada orang yang akan dibiarkan Allah disiksa di neraka padahal Allah telah memberikan ghafurnya dan telah memberikan rahimnya, Allah telah memberikan ampunannya dan Allah telah memberikan kasih sayangnya? Tentu Allah tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan justru Allah dengan iman tadi dan hijrah tadi dan jihad di jalan Allah tadi, Allah akan kumpulkan orang-orang tersebut bersama orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Sekarang saya mau dengarkan teman-teman Gorontalo menghafalkan ayatnya secara sempurna tanpa perlu saya bimbing. Sudah hafal? Tes. Sudah hafal? Sudah hafal? Coba, ada 5 tadi. Satu apa? Innal ladzina amanu. Yang kedua apa? Walladzina hajaru. Yang ketiga apa? Wajahadu fi sabilillah. Yang keempat apa? Yang kelima apa? Wallahu. Bismillah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Baik, saya ingin menutup ya dengan teman-teman mengangkat suaranya. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita beriman, alhamdulillah kita berhijrah. Hijrahku, hijrahmu, hijrah kita semua, dan insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Dan setelah ini saudara sekalian, kita tinggal membuktikan bahwa iman kita pertahankan, hijrah kita pertahankan, dan sekarang kita tentang kontribusi dalam Islam. Dan kontribusi dalam Islam saudara sekalian bukan hanya tentang diri kita, tetapi ada pertanyaan tentang harta kita. Saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan yang hadir, acara ini tentunya membutuhkan banyak biaya saudara sekalian. Saya mengajak kepada seluruh yang hadir hari ini, berikan kontribusimu, sembunyikan sedekahmu, biar Allah yang tahu.
berikan yang terbaik. Karena setiap sedekahmu akan mengampuni dosa-dosamu, akan menjadi penghapus dari dosa-dosamu. Dan setiap sedekahmu akan menjadi pelancar dari rezeki-rezekimu. Dan setiap sedekahmu untuk kegiatan dakwah, untuk event-event kegiatan seperti ini, insya Allah, Allah akan jadikan sebagai tambahan pemberat kebaikan amalanmu di hari akhirat kelak. Saya berharap teman-teman panitia yang kemudian menyediakan sunduk-sunduk, biarkan orang kemudian menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi. Saudara sekalian, biasakanlah dirimu untuk menjaga keistiqomahanmu, untuk menjaga amalanmu. Sembunyikan dari orang. Jangan sampai kemudian kau pamer-pamer seakan-akan kau yang paling menyumbang banyak. Saya katakan, sembunyikan amalanmu. Siapa yang menyembunyikan amalannya, maka kelak Allah akan menyembunyikan aibnya di akhirat. Saudara sekalian, orang yang bisa menyembunyikan amalannya di dunia, maka Allah akan sembunyikan amalannya di akhirat. Sembunyikan. Berapapun yang kau ingin sumbangkan, tidak ada paksaan saudara sekalian. Jika engkau menyumbang, engkau juga yang akan mendapatkan. Jika tidak, engkau juga yang akan mendapatkan. Dan ini bagian daripada jihad. Wajahadu fi sabilillah. Dan berjihad di jalan Allah. Kalau perlu, tidak perlu panitia jalan untuk kemudian menyebar celengan. Taruh saja celengan itu. Yang mau sumbang dia akan datangi. Yang tidak mau dia tidak akan datang. Yang mau kebaikan akan dapat kebaikan. Yang tidak juga tidak akan dapat kebaikan. Taruh dan biarkan berjalan celengan itu saudara sekalian. Insya Allah orang yang sudah ada iman, sudah ada hijrah dalam hatinya, sudah ada sifat jiwa pengorbanan dalam hatinya, dia yang akan mencari kebaikan itu. Makanya ayat Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, saya hanya manusia biasa yang punya banyak salah dan khilaf. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Saya mengajak pada seluruh teman-teman yang hadir pada Umat Fest hari ini untuk semangat berhijrah. Kita hijrahkan satu Gorontalo. Siap? Kita hijrahkan satu Gorontalo dengan Al-Quran. Siap? Kita hijrahkan Gorontalo dengan ketaatan dan kebaikan di jalan Allah. Siap? Kita jilbabkan semua wanita yang ada di Gorontalo. Siap? Kita jadikan laki-laki, muda, perempuan, mudi adalah orang-orang yang menundukkan pandangannya di jalan-jalan, di pasar-pasar. Siap? Kita jadikan anak-anak muda kita laki-laki yang cinta kepada masjid-masjid Allah. Siap? Dan semuanya insya Allah kita bertakbir setelah ini. Setelah ini saya katakan Gorontalo berhijrah, dan semuanya bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda bahwa hari ini kita memutuskan untuk berhijrah, dan insya Allah kita tidak akan kembali lagi ke masa lalu kita yang buruk. Setelah ini hapus semua film drama Koreamu, hapus semua mobile legendmu, PUBG-mu, Free Fire-mu, dan semua game-game yang ada di handphonemu. Setelah ini kita berhijrah. Putuskan pacarmu, berikan dia kalimat yang kemudian membuat dia berpikir bahwa saya bukan jemuran. Siap-siap bertakbir. Saya katakan Gorontalo berhijrah. Ya. Mana drone? Ada drone? Ya, enggak usah. Lambat, mau orang sholat. Saya katakan Gorontalo berhijrah. Kita kasih pecah lampunya ini. Siap-siap bertakbir 3 kali, dan insya Allah ini menutup ceramah kita. Saya katakan Gorontalo berhijrah. Semua mengangkat tangan, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang terakhir Allahu Akbar. Siap? 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 Kalau suara saja Anda pelit, bagaimana kalau berperang dengan darah, saudara? Ini baru suara, dites dan malaikat menyaksikan. Siap-siap, Gorontalo berhijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.